alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih di adab yang pertama dalam rangka mengagungkan ilmu, dan telah berlalu bahwa Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasatul Ta'zimil Ilmi, beliau menyebutkan setidaknya 20 wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram atas sebuah hati untuk dimasuki oleh cahaya ilmu, dan di dalam hati tersebut masih ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan beliau ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku, kata Allah, akan memalingkan dari ayat-ayatku untuk orang yang melakukan kesombongan di atas permukaan bumi tanpa hak. Dan kesombongan adalah penyakit syahwat. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang salaf tabi'in, beliau ketika sampai di ayat ini di surat Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh." Aku akan palingkan dari orang-orang yang sombong di permukaan bumi ayat-ayatku. Sufyan bin Uyainah menerangkan ahrimuhum fahmal Quran. Sufyan bin Uyainah menafsirkan tentang ayat ini, artinya adalah aku haramkan kepada mereka untuk memahami Al-Quran. Dan juga salaf yang lain, Muhammad bin Yusuf al-Firyati, beliau berkata ketika sampai kepada ayat ini, amna'uhum min tadabburi amri. Aku halangi mereka untuk mentadabburi Al-Qur'anku. Jadi di sini yang diharapkan adalah fahmul Quran. Sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah, ahrimuhum fahmul Quran. Aku akan halangi mereka untuk memahami Al-Quran. Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah tidak pernah bilang ahrimuhum hifdzul Quran. Aku haramkan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran bisa dilakukan untuk orang yang hatinya bersih dan orang yang tidak bersih. Tetapi untuk memahami Al-Quran, mengetahui kandungan maknanya, maka itu diperlukan kebersihan hati. Oleh karenanya kita tahu ya bagaimana Sufyan bin Uyainah ketika sampai di ayat ini beliau mengatakan ahrimuhum fahmal Quran. Aku haramkan kepada mereka memahami Al-Quran, bukan memahami hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian adab yang kedua yang saya sebutkan di bukunya untuk mengagungkan ilmu adalah ikhlasun niyati fi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Dan kita tahu keikhlasan adalah sumber atau asas untuk diterimanya amalan. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa." Hanya saja amalan tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan cara meniatkan ilmu dan cara meniatkan menuntut ilmu adalah dengan meniatkan 4 hal. Dan niat yang baik adalah dalam menuntut ilmu dengan meniatkan 4 hal. Yang pertama, dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Niat yang kedua, dia meniatkan untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang ketiga, dia meniatkan menuntut ilmu untuk menjaga ilmu supaya tidak hilang dan tidak punah. Niat yang keempat, dia niatkan menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan perkataan ulama yang lain
ketika mereka menyebutkan niat yang bagus dalam menuntut ilmu tidak keluar dari 4 hal ini. Dan perkataan ulama yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana cara niat yang baik dalam menuntut ilmu tidak keluar dari 4 hal ini. Niat untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, meniatkan menuntut ilmu untuk menjaga ilmu dari kepunahan, dan meniatkan menuntut ilmu supaya bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan masalah ikhlas, masalah yang rumit, lagi berat. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh muridnya, hal tolak dan ilma lillah, apakah kamu menuntut ilmu murni hanya karena Allah? Kata Imam Ahmad, Allah aziz. Allah aziz. Untuk Allah itu sesuatu yang sulit. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi menuntut ilmu adalah satu hal yang disenangi oleh hatiku, lantas aku menuntut ilmu. Untuk menunjukkan ya, sekelas Imam Ahmad masih kesulitan dalam menjaga keikhlasan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri di atas Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit kecuali niat. Karena dia berpindah-pindah, karena dia berubah-ubah. Ini karena niat tempatnya di dalam hati. Dan hati tidaklah dinamakan hati kecuali karena dia cepat berubah. Wa innama summiyal qalbu qalban min tahawulin wa taqallubi. Penyair orang Arab dulu pernah berkata kayak gitu ya. Hanya saja hati dikatakan hati karena saking seringnya dia berpindah-pindah. Kemudian adab yang ketiga atau simpul yang ketiga untuk mewujudkan mengagungkan ilmu adalah jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan semangat jiwa untuk ilmu. Simpul yang ketiga atau adab yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengagungkan ilmu adalah mengumpulkan semangat jiwa untuk ilmu. Dan cara mengumpulkan semangat untuk ilmu dengan 3 hal. Dan cara mengumpulkan semangat untuk ilmu dengan 3 hal. Yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa'u, bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga adalah adamul ajzi an bulughil bughiyati fi, tidak berputus asa untuk mendapatkan ilmu. Dengan 3 cara ini kita mengumpulkan semangat dalam menuntut ilmu. Bersemangat untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, tidak putus asa untuk mendapatkan ilmu. Dan 3 hal ini dikumpulkan di dalam satu hadis. Dan 3 hal ini dikumpulkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jiz, atau wala ta'jiz. Dan riwayat yang lain wala ta'jizan. Bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu berputus asa. Dan janganlah kamu berputus asa. Dan di antara hal yang bisa meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu adalah dengan cara memperhatikan biografi ulama-ulama kita terdahulu. Ya. Contohnya, misalkan di sini Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, karena wa huwa fi siba. Imam Ahmad bin Hanbal tatkala beliau di waktu kecil, rubbama
aradal khuruja qabla al-fajri ila khilaqi syuyukh. Betapa sering beliau keluar sebelum fajar untuk mendatangi majelis-majelis syekhnya. Fatakhudhuhu ummuhu bithiyabi. Kemudian ibunya mengambil Imam Ahmad bin Hanbal wa taqulu rahmatan bihi, dan ibunya mengucapkan kalimat ini karena sayang kepada Imam Ahmad, hatta yu'adzinan nasu aw yuslihu, hingga azan subuh atau ketika sudah subuh baru kamu pergi. Kemudian di antara kisah yang lain adalah Ismailul Hiri, seorang ulama kita ya. Wa qara al-Khatibu Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri. Al-Khatibul Baghdadi, tadi kita sebutkan bukunya ya, yang memiliki buku yang sangat fenomenal ya dalam masalah menuntut ilmu, al-faqih wal mutafaqih. Beliau pernah membaca Sahih Bukhari seluruhnya kepada ulama Ismail al-Hiri dalam 3 majelis. Beliau membaca Sahih Bukhari seluruhnya kepada gurunya Ismail al-Hiri dalam 3 majelis. Ithnani minha fi lailatain. 2 majelisnya pada 2 malam. Min waqti salati maghrib, hari yang ketiganya dari waktu duha sampai salat maghrib. Wa minal maghrib ila tulu'il fajri, dari maghribnya sampai fajar lagi. Ada ini yang bisa mabok kita. Kemudian ada cerita juga yang dibawakan di sini sama syekhnya. Wa kana Abu Muhammad bin At-Tabban awal ibtida'ihi yadrusul lailata kullahu. Abu Muhammad ibn Tabban, beliau belajar semalam suntuk. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'ati bil lail. Ibunya menyayangi dia dan melarangnya untuk membaca di malam hari. Fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafana. Kemudian Muhammad bin Tabban, alim ulama kita ini, beliau mengambil lampu, kemudian dia taruh lampu itu di bawah kasurnya. Wa yatadhahharu bin naum. Kemudian dia pura-pura tidur. Fa idza raqadat, apabila ibunya telah tidur, akhrajal misbah wa aqbala 'ala dars. Dia keluarkan lampunya, terus dia belajar lagi. Ini Abu Muhammad ibn Tabban. Kemudian syekhnya di sini membawakan perkataan Al-Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, seorang ulama yang paling cerdas yang pernah dimiliki oleh Islam, yang memiliki Kitabul Funun. Kitabul Funun, funun jamak dari fan. Fan artinya disiplin ilmu. Kitabnya mengumpulkan beberapa disiplin ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu fisika, ilmu kimia. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Kitabul Funun berjumlah 800 jilid. Berjumlah 800 jilid. Dan kitab ini kalau ditemukan maka dia akan menjadi keajaiban ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilmu yang sangat banyak. Kan tapi kitabnya masih menghilang dan belum ditemukan. Abul Wafa Ibnu Aqil yang wafat pada tahun 500-an Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma ta'adha syi'ri ghairu sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami." Tidak pernah menua semangatku dan akhlakku dan loyalitasku dan agamaku dan kedermawananku. Hanya saja rambutku menimpa kepadanya warna bukan pada warna pertamanya, bukan lagi hitam, cuman sekedar masalah warna doang walaupun sudah tua ya. Wasyaibu fi sya'ri, dan uban yang ada di rambut ghairu syaibi fil imami, bukan uban yang ada di semangatnya dalam menuntut ilmu. Beliau bilang ini ketika umurnya 70 tahun. Beliau mengatakan perkataan ini ketika beliau berumur 70 tahun. Maka kemudian Syekh Saleh betul fakun rijluhu ala fara sabita wa hamatu himmatihi fawqa suraya samiqah. Jadilah seseorang yang kakinya berada di atas tanah,
akan tetapi semangatnya menggantung di atas langit. Wala takun syabal badani asyabal himmah. Jangan jadi orang yang badannya anak muda tetapi semangatnya orang tua. Fa inna himmatas shadiqi la tashi. Karena semangatnya orang yang jujur tidak akan menguat. Karena semangatnya orang yang jujur tidak akan menguat. Kita lanjutkan. Lanjut. Baik. Sebentar. Sampai jam berapa? Jam 8. Kemudian adab yang keempat yang bisa kita lakukan untuk mengagungkan ilmu adalah sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Mencurahkan seluruh tenaga dan upaya kita untuk memahami ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Mencurahkan seluruh tenaga dan upaya kita untuk memahami ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Dan inilah ilmu salaf. Dan inilah intisari ilmu salaf. Ilmu generasi terbaiknya umat ini. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ilmu mereka adalah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Dan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama yang bermadhab Maliki, beliau pernah mengatakan bait-bait yang indah sekali ya dalam kitabnya Al-Ilma, sehingga di sini dinukilkan oleh Syekh Salih, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anil tariqil lahibi ilmul kitabi wal athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Al-ilmu fi aslain, kata beliau, ilmu itu ada di dua hal. La ya'duhuma illa al-mudillu 'anil tariqil lahibi. Tidak ada yang ingin mengambil ilmu dari dua sumber ini kecuali dia akan tersesat dari jalan yang benar. Kata beliau, ilmul kitabi wa ilmul athar, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, allati qad usnidat, yang semuanya bersanad, an tabi'in an sahibi. Tabi'in mengatakan inilah ilmu yang kita ambil dari sahabat. Inilah intisari ilmu salaf, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Makanya tatkala belakangan ini muncul ilmu-ilmu yang asing dari dunia Islam, seperti ilmu mantik, seperti ilmu falsafah. Kalau falsafahnya tentang falsafah bukan selain falsafah ketuhanan, maka itu sah-sah saja. Seperti falsafah dalam kimia, dalam biologi itu sah-sah saja. Tapi tatkala falsafah sudah menyentuh ranah ilahiyah, falsafah ketuhanan, inilah yang diwanti-wanti oleh para ulama kita. Tatkala ilmu-ilmu yang asing dari Islam ini muncul, ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu barahinil aqliyah, ilmu-ilmu selainnya ya yang mereka buat-buat, maka jadilah perkataan ulama-ulama belakangan, orang-orang belakangan banyak tapi maknanya sedikit. Maka jadilah perkataan-perkataan orang belakangan, ngomongnya banyak tapi maknanya sedikit. Berbeda dengan salaf kita, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ngomongnya sedikit tapi syarat makna. Dan inilah Al-Quran. Kalau misalkan Al-Quran itu dengan cara dipanjang lebarkan, barangkali tebalnya Al-Quran dari Tangerang sampai Jakarta tebalnya. Tapi Allah inginkan dia padat dan syarat makna. Jadilah 30 juz. Inilah ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Baik, kemudian hal yang kelima atau adab yang kelima yang bisa kita gunakan dalam rangka mengagungkan ilmu adalah sulukul jadatil musilati ilaih, menempuh jalan yang bisa menghantarkan kepada ilmu. Adab yang kelima untuk mengagungkan ilmu adalah menapaki suatu jalan
yang bisa menghantarkan kepada ilmu. Dan jalan menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Az-Zabidi, Muhammad bin Murtada Az-Zabidi, seorang ulama kita, ulama bahasa. Beliau memiliki kitab Tajul Arus, kamus ya, yang dijadikan rujukan oleh para pelajar menuntut ilmu. Beliau pernah berkata di dalam Alfiyatus Sanad, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi." Ini cara untuk menuntut ilmu. Kata beliau, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah." Tidak akan seorang penuntut ilmu mendapatkan tujuannya, mendapatkan ilmu fi alfi sanah, walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Fakhudh min kulli fannin ahsana. Ambillah untuk setiap ilmu buku yang paling menyeluruh dan yang paling bagus. Caranya gimana? Bihifdhi matnin jami'in lirrajih. Satu, duanya ta'khudhuhu ala mufidin nasih. Yang pertama caranya dengan bihifdhi, menghafal matan yang rajih, yang umum digunakan oleh para pelajar dan pengajar. Kemudian yang kedua, engkau mempelajarinya kepada mufidin nasih, syekh yang memberikan faidah dan yang memberikan nasihat. Ini inti dari cara menuntut ilmu. Dan kalau kita mengamalkan simpul ini atau adab ini, kita akan mengagungkan ilmu. Dengan cara menghafal, berarti cara menuntut ilmu itu dibangun di atas dua hal. Cara menuntut ilmu itu dibangun di atas dua hal. Barang siapa yang mengamalkan cara ini, maka dia telah mengagungkan ilmu. Yang pertama adalah dengan cara menghafal buku yang ringkas lagi lengkap. Dengan menghafal buku yang ringkas lagi lengkap untuk di setiap disiplin ilmu. Misal, dalam ilmu tafsir, tafsirul Quran, cara pertama atau buku yang pertama yang biasanya ulama-ulama kita ajarkan itu dengan tafsirul Jalalain. Tafsir al-Jalalain, tafsir Jalaluddin As-Suyuti dan tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir ringkas. Dan biasanya ulama-ulama kita akan memberikan peringatan-peringatan tentang masalah-masalah asma wa sifat di sana. Untuk masalah ilmu hadis misalnya, ulama-ulama kita memulai yang paling ringkasnya, paling pertamanya dengan Al-Baiquniyah, mempelajari matan Al-Baiquniyah. Kemudian kalau di fikihnya dalam mazhab Hambali, mereka akan mulai dengan buku ringkas lagi pada Akhsarul Mukhtasarat atau Dalilul Talib atau Zadul Mustaqni dan seterusnya. Setiap disiplin ilmu ada buku yang sudah diakui oleh para pelajar dan pengajar untuk mempelajarinya dulu. Ini cara yang pertama ya. Fahifdhu matnin jami'in lirrajih, dengan cara menghafal. Kemudian yang kedua, ta'khudhuhu ala mufidin nasih. Engkau mempelajarinya kepada seorang guru yang mengumpulkan dua hal. Engkau mempelajari buku tersebut kepada seorang guru yang mengumpulkan dua sifat. Sifat yang pertama, dia mufid, memberikan faidah, artinya dia ahli ilmu, telah diketahui dia menuntut ilmu. Dan sifat kedua untuk guru yang kita belajar darinya, dia harus nasih, dia harus memberikan nasihat. Maksud dari memberikan nasihat ada bahwa hal yang pertama, dia bisa diikuti dari akhlak dan perilakunya. Hal yang kedua, dia mengetahui bagaimana cara mengajarkan ilmu pada manusia. Jadi kalau kita ulang, menempuh
jalan yang menghantarkan kepada ilmu dengan dua hal. Yang pertama, menghafal buku yang ringkas lagi menyeluruh. Kemudian yang kedua, mempelajari buku ini kepada seorang syekh, guru yang mengumpulkan dua sifat. Sifat yang pertama, mufid, ahli ilmu. Dan sifat yang kedua, dia nasih, memberikan nasihat. Maksud dari memberikan nasihat adalah dua hal. Yang pertama, dia bisa diikuti dalam akhlak dan perilakunya. Dan yang kedua adalah dia mengetahui cara mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan cara-cara mengajarkan ilmu kepada manusia dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, dan dijelaskan juga sama Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian adab yang ke-6, hal yang ke-6 yang bisa kita lakukan untuk mengagungkan ilmu adalah ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim, memperhatikan disiplin ilmu untuk belajar dan mendahulukan yang paling penting lalu penting. Memperhatikan disiplin ilmu yang mau dipelajari dan mendahulukan ilmu yang paling penting kemudian penting. Ya, Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata dalam kitabnya dalam kitabnya Sayyidul Khatir, Jam'ul ulumi mamduh, mengumpulkan ilmu adalah hal yang baik. Kemudian ada penyair berkata, min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'alal asrar. Untuk setiap disiplin ilmu, khudh, pelajarilah, wala tajhal bihi, dan janganlah engkau jahil dengan ilmu tersebut. Fal hurru muttali'un 'alal asrari, dan orang yang merdeka bisa mengetahui hal-hal yang rahasia. Kemudian di sini Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, beliau membawakan perkataan guru dari gurunya, Syekh Muhammad bin Mani, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, guru dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, guru dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah bin Fauzan. Beliau pernah mengatakan, la yambagi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Tidak sepatutnya untuk seorang penuntut ilmu meninggalkan salah satu ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa menolongnya untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi, apabila dia mengetahui bahwa dirinya mampu untuk mempelajarinya. Adapun matan atau pelajaran yang lebih diutamakan, maka dimulai biasanya ulama-ulama kita dalam bidang akidah, mereka akan memulai dengan kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua, mereka akan mempelajari salah satu usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang ketiga, mereka akan mempelajari Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang keempat, mereka akan mempelajari Kitab Tauhid, lebih besarnya. Kemudian yang terakhir, dalam masalah akidah atau dalam masalah tauhid uluhiyah, akan mereka tutup dengan Kasyfus Syubuhat. Semuanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Adapun untuk akidah biasanya mereka mulai dengan Lum'atul I'tiqad karya Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, buku akidah ringkas. Yang kedua, mereka akan mengajarkan kepada pelajar mereka Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ketiganya
biasanya mereka ambil matan Al-Aqidah Al-Hamawiyah karya Syekhul Islam bin Taimiyah. Kemudian yang keempat, mereka akan mengajarkan Al-Aqidah At-Tadmuriyah karya Syekhul Islam bin Taimiyah. Maka dengan itu seorang penuntut ilmu telah kuat dalam akidah dan tauhid ilahiyah. Adapun dalam masalah fikih tadi, pertama mereka akan mengajarkan 3 dari 1 buku ini. Akhsarul Mukhtasarat, Dalilul Talib atau Zadul Mustaqim untuk tingkat pemula. Kemudian naik kepada kitab Ar-Rawdul Murbi. Kemudian naik lagi kepada Al-Muntaha. Kemudian setelah itu penuntut ilmu bebas untuk membaca kitab fikih apa saja dan seterusnya ya. Jadi di setiap disiplin ilmu ada aturannya, ada prioritas yang harus diutamakan. Jangan sampai kita mempelajari suatu hal yang belum pantas untuk kita karena kita belum siap untuk menerimanya. Makanya di antara perkataan ulama Jazair, ta'amul kibar sumus sighar. Makanan orang dewasa jadi racun untuk anak kecil. Kalau kita yang masih pemula ini mau baca kitab-kitab tebal, tenggelam kita. Nggak tahu mana awal, mana tengah, mana akhir. Tenggelam. Tapi kalau misalkan kita memelihara bagaimana cara menuntut ilmu yang benar sesuai dengan metode tadi yang diajarkan sama ulama-ulama kita, maka insya Allah kita akan sampai kepada tujuan kita, kepada ilmu. Karena ilmu ini adalah warisan yang kita ambil dari guru-guru kita. Guru-guru kita ambil dari guru-guru kita. Guru-guru kita ambil dari guru-guru kita. Sampai kepada sahabat. Ilmu ini warisan. Bagaimana cara mereka mempelajari ilmu? Kita ikuti cara itu. Dengan ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.